Oke, masih ada simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Sudah menit ke-49 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik dan masih ditemani oleh saya ada Ribut Awani di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan ya tadi sudah kita simak bersama historia Islam ya, bercerita tentang mula awal pendirian Masjid Al-Ikhlas di Cetayu. Baik, dan ini masih menyisakan waktu 10 menit ya. Cukup gak ya? Ya semoga aja cukup ya. Masih ada 4 halaman buku ini, satu bab ini. Kita lanjut aja ya. Jadi tadi ya sudah dibahas oleh Morgan bagaimana kemudian cara ngitung investasi. Ternyata bukan soal bagaimana kita bisa melakukan atau ambil spekulasi dalam berinvestasi, tetapi kita perlu untuk melakukan sesuatu yang secara telaten gitu ya. Nah itu dia. Jadi Morgan menuliskan lagi, saya lanjutkan lagi bacaan kita. Ada 1428 bulan antara tahun 1900 sampai 2019. Nah, dalam di atas 300 diantaranya terjadi resesi. Jadi dengan tetap tenang selama 22% bulan ketika ekonomi sedang ada dalam resesi atau dekat resesi, Su akhirnya mendapatkan uang hampir 3/4 kali lebih banyak daripada Jim ataupun Tom. Nah, contoh yang lebih baru, bagaimana Anda berperilaku sebagai investor selama beberapa bulan pada akhir 2008 dan awal 2009 mungkin akan lebih berdampak dalam hasil sepanjang hidup Anda daripada segala yang Anda lakukan dari tahun 2000 sampai 2008. Ada pepatah lama di kalangan pilot bahwa pekerjaan mereka adalah berjam-jam bosan di salah beberapa menit mengerikan. Sama saja di investasi. Keberhasilan Anda sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda menanggapi beberapa momen mengerikan, bukan bertahun-tahun yang dihabiskan dengan lancar. Definisi bagus jenius investasi adalah orang yang bisa melakukan hal biasa ketika semua di sekelilingnya jadi gila. Ekor mendorong segalanya. Oh, gitu ya. Jadi ketika yang lain lagi berlomba-lomba, kita biasa aja gitu ya. Tekun aja deh. Kayaknya itu tuh, keren tuh. Jadi bila Anda menerima bahwa ekor mendorong segalanya di bisnis, investasi dan keuangan, Anda akan menyadari bahwa kalau banyak hal keliru, patah, gagal, dan jatuh, itu adalah normal. Jika Anda memiliki saham dengan baik, Anda akan benar paling separuh di antara semuanya. Jika Anda pemimpin bisnis yang baik, barangkali separuh produk dan gagasan strategi Anda ampuh. Jika Anda investor yang baik, sebagian besar tahun akan baik-baik saja dan banyak yang akan buruk. Jika Anda pekerja yang baik, Anda akan menemukan perusahaan yang tepat di bidang yang tepat sesudah beberapa percobaan. Dan itu jika Anda cukup baik. Peter Lynch adalah salah seorang investor terhebat zaman kita. Jika Anda hebat di bisnis ini, Anda benar 6 kali dari 10. Itu yang pernah dia katakan. Ada bidang-bidang di mana kita harus sempurna setiap kali. Contohnya menerbangkan pesawat. Kemudian ada bidang-bidang di mana kita ingin setidaknya hampir selalu cukup bagus. Juru masak restoran, katakanlah begitu. Investasi, bisnis dan keuangan tidak seperti bidang-bidang itu. Sesuatu yang saya pelajari dari investor dan wira swasta adalah bahwa tidak ada yang membuat keputusan bagus terus-menerus. Orang-orang paling mengesankan punya banyak gagasan buruk yang sering dilaksanakan. Ambil contoh Amazon. Berpikir bahwa suatu peluncuran produk yang gagal di perusahaan besar kiranya normal dan baik-baik saja itu tidak intuitif. Secara intuitif,
Anda bakal berpikir CEO-nya harus minta maaf ke pemegang saham. Namun, CEO Jeff Bezos berkata tak lama sesudah peluncuran Fire Phone Amazon yang ujungnya beruntung. Kata dia, Anda pikir itu kegagalan besar? Kami sedang menggarap kegagalan-kegagalan yang lebih besar sekarang. Saya tidak bercanda. Beberapa akan membuat Fire Phone tampak seperti hanya tersandung sedikit. Amazon oke-oke saja kalau kehilangan banyak uang di Fire Phone, karena itu akan diimbangi oleh sesuatu seperti Amazon Web Service dan mendapat puluhan miliar dolar. Ekor menyelamatkan. CEO Netflix Reed Hastings pernah menyatakan bahwa perusahaannya membatalkan beberapa produksi yang berbiaya besar. Dia berkata, rasio hit kami terlalu tinggi sekarang. Saya selalu mendorong tim konten. Kami harus mengambil risiko lebih banyak, harus mencoba lebih banyak hal gila, karena seharusnya jumlah yang dibatalkan lebih banyak lagi. Itu bukan delusi atau kegagalan bertanggung jawab, melainkan pengakuan cerdas atas cara ekor mendorong keberhasilan. Bagi setiap Amazon Prime atau Orange is the New Black, Anda tahu pasti akan ada banyak proyek lain yang gagal. Sebagian alasan itu tak intuitif adalah karena di sebagian besar bidang kita hanya melihat produk yang selesai, bukan banyak kegagalan yang mengarah ke produk sukses di ekor. Chris Rock yang saya tonton di TV sangat lucu, sempurna. Chris Rock yang tampil di lusinan klub kecil setiap tahun biasa saja. Itu memang sengaja. Tak ada genius komedi yang cukup pintar untuk selalu tahu lelucon apa yang akan ampuh. Tiap pelawak hebat menguji bahannya di klub-klub kecil sebelum menggunakannya di acara besar. Rock pernah ditanya, apa dia kangen klub kecil? Dia menjawab, kalau saya memulai tur, saya tidak mulai dari arena besar. Sebelum tur terakhir, saya tampil di suatu tempat di New Brunswick, namanya Street Factory. Saya tampil sekitar 40-50 kali untuk persiapan tur. Satu koran menampilkan sesi-sesi klub kecil itu. Artikelnya menjabarkan bagaimana Rock membaca catatan berlembar-lembar dan kesulitan menyampaikan bahannya. Dan dia katakan, saya akan perlu potong beberapa candaannya. Itu dikatakannya di tengah-tengah penampilan. Lelucon hebat yang saya tonton di Netflix adalah ekor yang menonjol di antara ratusan upaya. Hal yang sama terjadi di investasi. Mudah saja mencari tahu jumlah harta Warren Buffett atau keuntungan investasi rata-rata tahunannya, atau bahkan investasinya yang terbaik dan paling diingat. Semuanya terbuka dan dibicarakan orang. Lebih sukar meneliti semua investasi yang telah Buffett lakukan sepanjang karirnya. Tak ada yang membahas pilihan buruk, bisnis payah, akuisisi jelek. Namun semua itu bagian besar kisah Buffett. Semuanya termasuk sisi lain hasil yang didorong ekor. Di rapat umum pemegang saham Berkshire Hathaway tahun 2013, Warren Buffett berkata, dia sudah memiliki 400-500 saham sepanjang hidupnya dan mendapat sebagian besar uang itu dari 10 saja. Charlie Munger melanjutkan, jika kita kehilangan beberapa investasi top Berkshire, rekam jejak jangka panjangnya jadi biasa-biasa saja. Bila kita sangat memperhatikan keberhasilan seseorang, seorang teladan, kita mengabaikan fakta bahwa hasil mereka didapat dari sebagian kecil tindakan mereka. Itu membuat kegagalan, kerugian, dan kemunduran kita sendiri terasa seperti kita berbuat kekeliruan. Namun, mungkin saja kita salah atau agak benar, sama sering dengan para jagoan. Boleh jadi mereka lebih benar ketika sedang benar, tapi mereka bisa saja salah sesering Anda. Bukan soal benar atau salah yang penting, kata George Soros. Dia katakan bahwa melainkan
berapa banyak uang yang Anda dapat kalau Anda benar dan berapa banyak uang yang hilang kalau Anda salah. Anda bisa salah dalam setengah dari seluruh kesempatan dan masih mendapatkan untung. Ada 100 miliar planet di galaksi kita dan hanya satu yang sejauh ini kita ketahui memiliki kehidupan cerdas. Fakta bahwa Anda membaca buku ini adalah hasil ekor terpanjang yang Anda bisa bayangkan. Itu sesuatu yang membahagiakan. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana uang bisa membuat Anda lebih bahagia lagi. Itu akhir dari bab 6 dan kita akan lanjutkan ke bab 7 minggu depan dengan judulnya kemerdekaan. Kemerdekaan dalam apa nih? Dalam finansial ya tentunya. Oke, jam 9 kita akan segera meluncur ke RKB malam. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena masih banyak informasi yang terupdate, yang terbaru dari FM 91,2 Radio Kota Batik.